Karena dia orang terhormat di kampungnya, ikut. Tapi selesai itu pulang. Wa yabqa wahid. Yang tinggal di kuburan itu tinggal satu, yaitu amalan dia. Ketika orang-orang pergi, amalan itu akan datang sama dia. Kalau dia orang soleh, amalan itu datang dalam wujud seorang manusia yang tampan, wajahnya indah, pakaiannya bagus. Dia perlu teman di kuburan sana. Lalu ditanya sama orang yang sudah di kuburan, man anta? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Wajahmu ini wajah orang baik gitu loh. Dan bajumu baik, kata dia. Kata orang ini, ana amaluka saleh. Aku amal solehmu, kata dia. Kemudian kuburan yang sempit itu yumaddu lahu maddal basar. Dibentangkan sepanjang mata memandang, lebih luas daripada rumah dia di muka bumi. Kalau orang punya rumah, ya rumahnya masih tertutup tembok, ya, tapi di kuburan sepanjang mata memandang luas dia. Kemudian dibukakan tadi jendela, dia melihat ini tempatmu di surga, kata dia. Lalu orang soleh ini akan mengatakan, dauni, biarkan aku kasih kabar kepada keluargaku supaya nggak nangis lagi mereka sudah. Kata dia, engkau tinggal di sini, selesai sudah urusanmu dengan dunia. Tapi kalau amalnya amal soleh, amal toleh, amal buruk, sama juga akan diam di situ. Datang seorang dengan wajah yang menyeramkan, dengan aroma yang busuk. Lalu orang ini di kuburan melihat orang itu ketakutan, mengatakan, man anta? Kamu siapa kamu? Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan, aromamu busuk. Apa kata orang ini? Ana amaluka toleh. Aku amalanmu. Engkau dulu yang beramal aku seperti ini. Lalu kuburan itu disempitkan buat dia. Dan dibukakan jendela menuju ke neraka. Sehingga datang kepada dia panasnya neraka itu. Lalu orang ini mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'a. Ya Allah, jangan didirikan kiamat ya Allah. Karena dia tahu kalau kiamat terjadi, maka dia akan masuk ke sana. Ahibati fillah, apa yang perlu kita amalkan agar kuburan kita jadi raudhatun min riyadil jannah, dari taman-taman surga, menjadi sebuah taman yang indah. Selama kita hidup kita harus mempersiapkannya. Maka secara global semua amal soleh. Jadilah antum orang yang semangat mengamalkan semua amal kebajikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amal soleh walaupun kecil menurut antum. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini buat teman-teman yang udah ngaji. Antum setelah ngaji itu seharusnya senyum antum lebih banyak kepada tetangga, kepada rekan-rekan antum. Supaya masyarakat di kampung itu merasakan antum nih jadi baik sekarang setelah hijrah. Jangan cuma pasang jenggot, terus matanya mulai melototin. Nah ini kayaknya masuk neraka. Antum jadi astagfirullah. Antum siapa antum? Maka tunjukkan kepada orang. Kalau antum orang yang penuh dosa, sehingga antum tawadhu, tidak melihat orang lain, melainkan antum mengira orang itu lebih baik dari diri antum, sehingga antum akan berbuat baik sama orang lain. Senyum, apa saja amal kebajikan. Lihat sampah antum buang, orang kampung jadi lihat antum ini, masya Allah, kalau fulan datang jalan itu bisa bersih. Bawa sapu, gak apa-apa antum sapu. Ini satu amalan yang mungkin buat antum ringan. Ana masih ingat dengan sebuah cerita di Jogja sana jemaah. Seorang ustadz yang cerita. Ada seorang wanita tua, habis asar itu dia ke musola dekat rumahnya. Di depan musola itu ada pohon mangga atau pohon apalah.
Lupa waktu itu satu cerita. Jadi perempuan tua ini datang membawa tongkat yang ujungnya ada pakunya. Dia itu datang ke musola, di halaman musola, dia tusukin itu daun mangga, itu daun apa lupa. Ditusukin satu persatu lalu dibuang ke sampah sampai bersih. Remaja masjid bingung sama wanita tua ini. Kenapa wanita tua ini kok nggak bawa sapu aja ya? Disapu kan lebih cepat. Akhirnya suatu hari sebelum perempuan itu datang sama remaja masjid disapu itu daun. Bersih pelataran masjid ini. Wanita tua itu datang menangis dia jemaah. Menangis orang itu. Bingung akhirnya remaja masjid. Kenapa ya Allah, apa yang sudah kita lakukan? Ibu-ibu kan seharusnya gembira gitu loh, nggak capek-capek lagi nyapuin gitu kan. Seharusnya jazakallah khair udah selesai, makasih banyak. Apa kata ibu tua ini? Ana itu dengan setiap daun yang ana ambil itu, ana bersolawat buat Nabi SAW. Mungkin orang nggak tahu jamaah, tapi Allah tahu dengan amalan antum. Kita perlu punya amalan yang tersembunyi, yang tidak ada manusia yang tahu. Yang mudah-mudahan itu yang menjadi penerang kuburan kita.